Oke, ini udah saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Salah. Universitas Siber Asia. Kita ketemu lagi di mata kuliah pemrograman web 1. Ini Vicon terakhir sebelum libur Lebaran. Jadi ini pertemuan ke-6. Nanti teman-teman pertemuan ke-7 itu setelah Lebaran ya. Jadi pertemuan ke-7 itu di tanggal 9 Mei. Nah, terus minggu depannya teman-teman sudah masuk ke dalam pekan UTS, pekan ujian tengah semester. Itu pekan ujian 1 minggu, gitu ya. Nah, nanti akan dilakukan lewat LMS juga ujiannya. Jadi tidak ada ujian secara konvensional. Terus model ujiannya juga beda-beda. Ada yang soalnya ya, model soalnya. Ada yang soalnya question and answer udah beres gitu ya. Jadi ada pertanyaan tinggal jawab, upload jawabannya beres. Terus ada yang project based seperti web 1 ini kan kita project based nih. Teman-teman bikin sebuah aplikasi di pemrograman tertentu, terus project-nya dipublikasikan atau dibuatkan presentasinya seperti vlog dan lain-lain seperti itu. Terus ada lagi yang model soalnya adalah makalah atau paper base. Jadi teman-teman membuat sebuah artikel karya tulis ilmiah yang nanti mungkin dipublikasikan di kayak media sosial digital ya. Kayak misalkan kayak di kompas.com atau di mana, atau kalau teman-temannya punya blog sendiri gitu ya, website blognya bentuk seperti itu silakan. Atau yang mau dipresentasikan lewat media sosial berbentuk video seperti vlog gitu, itu juga boleh. Jadi untuk soal UTS-nya modelnya macam-macam. Terus model pengerjaannya atau secara individu atau secara kelompok juga banyak macamnya nih. Ada yang secara individu, ada yang secara kelompok. Yang penting tinggal dibaca aja ketentuan UTS-nya seperti apa, dijalankan, dikerjakan, diselesaikan. Itu. Jangan sampai tidak disubmit untuk UTS ini karena UTS dan UAS itu parameter eh, ini ya, primerinya untuk nilai akhirnya. Kalau misalkan nilai sehari-harinya bagus, terus ujiannya salah satu ada yang nggak ikut, itu sudah auto ke E. Jadi dia sekaligus kayak pengkali 0 kalau nggak hadir ya. UTS dan UAS ini jangan sampai tidak ikut. Jadi harus diusahakan bisa ikut. Kalaupun ada kendala teknis atau kendala apapun, itu disampaikan sebelum pekan ujiannya berakhir. Jangan setelah berakhir atau setelah entry nilai baru, Pak saya kemarin gini-gini. Nah itu udah terlambat. Itu. Jadi disampaikannya sebelum berakhir pekan ujiannya, biar bisa dicarikan solusi atau alternatifnya oleh dosen pengampu di kelasnya. Oke, untuk pertemuan ke-6 ini harusnya kita membahas tentang gambar dan tabel. Nah ya, gambar dan tabel ini teman-teman bisa pelajari lewat download modulnya ya. Modulnya itu sudah saya share, di-upload di LMS untuk di pertemuan kelima. Kelima itu ada yang tentang link. Nah ini juga nggak terlalu susah ya. Ada yang membuat link pada HTML. Nggak terlalu susah, tapi ini salah satu elemen penting yang harus ada, yang biasanya pasti akan ada dalam sebuah website. Untuk apa sih? Selain untuk menu atau menunjukkan ke salah satu bagian pada sebuah website, ini juga dibuat untuk navigasi webnya. Dan link ini menunjukkan kejelasan navigasi atau kejelasan petunjuk penggunaan web dari sebuah proses bisnis yang berjalan di sebuah website. Itu. Jadi link ini sebenarnya vital juga dalam merupakan salah satu komponen atau elemen vital yang ada dalam sebuah website. Di pertemuan ke-6 ini teman-teman belajar tentang gambar dan tabel. Nah, itu materinya sudah di-share, terus kalau misalkan di-download seperti ini. Nah, ini yang untuk link ya. Contoh-contohnya lengkap, teman-teman bisa mulai praktekkan. Ada yang internal link, ada yang external link. Nah, ini juga salah satu poin atau parameter yang ada dalam tugas 1 dan untuk UTS nanti. Gitu ya. Jadi dipelajari baik-baik dan dipraktekkan. Nah, untuk modulnya saya rasa juga udah lengkap banget contohnya, plus ada simulasinya juga. Terus untuk yang ini modul link aja berapa halaman? Ada sekitar total 43 halaman. Terus yang untuk gambar dan tabel, ini ada 51 halaman atau 51 slide. Nah, ini juga contohnya lengkap, source code-nya juga ada semua contoh-contohnya. Image yang ngambil atau dipanggil dari satu direktori atau satu folder yang sama dengan source code-nya. Ada contohnya. Terus kalau misalkan diletakkan di dalam folder yang berbeda, artinya tidak dalam satu folder atau direktori yang sama dengan source code-nya, itu juga ada contohnya.
Dan ini sebenarnya untuk image ini berhubungan dengan link tadi ya. Jadi teman-teman kalau mau menguasai untuk menginsert atau memasukkan gambar dalam sebuah halaman web, konsep pemahaman tentang link dalam sebuah webnya juga harus sudah dikuasai dulu karena berhubungan. Tuh dia. Terus untuk pengaturan-pengaturan gambarnya ini memang nggak terlalu lengkap. Jadi kalau teman-teman pengen lebih clear lagi tentang gimana sih ngatur image dalam sebuah website, biasa ke sini. Di sini banyak banget ya. Jadi untuk pengaturan image, pengelolaan gambar di dalam sebuah web, di sini nih, wah sarangnya nih. Pusat aja di sini. Nah, terus bahkan teman-teman bisa bikin kayak modal ya. Modal itu bukan buat modal usaha, bukan. Ada namanya sebuah fungsi modal di dalam sebuah website yang itu bentuknya mana ya, ntar saya lihat contohnya dah. Susah dijelaskan dengan kata-kata ini, harus dengan real contoh ya. Nah ini kalau misalkan yang tadi ya, pengen ada atribut-atribut tambahan, misalkan posisinya di mana, lebarnya berapa, tingginya berapa, mau ada bordernya atau stylenya gimana pun, ini lengkap banget di sini ada semuanya. Gitu. Terus di image ada yang bisa animasi image juga, silakan. Image as a link, ya bisa ya di mana? Di linknya juga sudah dipelajari. Terus ada yang image floating. Nah, ini juga sama nih. Nanti kalau misalkan teman-teman mau coba ya, coba aja. Nah, image floating seperti ini, kayak agak ngambang dia gitu ya, floating tuh. Terus banyak banget lagi contohnya, ini ada image map. Nah, image map ini kayak apa ya? Jadi di image ini bisa kalau salah satu bagiannya kita klik gitu ya, contoh ini ada linknya nih. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini kursor saya yang biasa kan bentuknya seperti panah. Tapi kalau di salah satu bagian gambarnya gitu ya, di posisi gambarnya itu ada link. Nah, ini kayak berubah nih. Tuh kalau diklik dia menuju ke halaman lain. Bisa itu ya, image as a map. Terus ada lagi background image. Nah, ini yang misalkan mau dibuat background halaman websitenya gitu ya, nggak putih polos kayak gini, bisa. Terus teman-teman nanti tinggal setting atau atur aja mau kayak gimana bentuk backgroundnya. Terus picture element, nah ini juga banyak nih. Nah ini yang saya contohkan tadi ya, image as a modal. Atau ini aja, image modal galeri. Oh ini udah ada nih kayaknya. Nah ini nih ya, ini yang tadi nih. Lightbox namanya. Oh ini untuk image banyak nih, image tuh. Slideshow, modal image, responsive image grid, dan waduh banyak banget nih ya. Teman-teman bisa ke referensi ini karena nggak mungkin kalau di modul kita masukkan semua ini, bisa modulnya nanti jadi buku ya, ratusan bahkan ribuan halaman. Ini contoh yang model image gallery, Lightbox-nya. Kalau misalkan contohnya, nah ini nih. Ini kalau kita klik, nah begini bentuknya. Jadi untuk kayak galeri foto kita atau apa gitu ya. Diklik, nah gini bentuknya. Jadi teman-teman harus explore. Kalau nggak dieksplor, ya nggak tahu yang gini-gini gitu. Terus cara buatnya juga gimana? Nah, ini ya panjang source code-nya, tapi kalau sudah paham, sebenarnya ini tinggal kopas-kopas doang, cuma diganti nama image-nya apa, kelas number-nya, gitu-gitu aja. Ngoding itu sebenarnya banyak kan kopas kok, nggak selalu kita ngoding dari nol atau dari scratch gitu ya, mulai dari awal gitu, nggak gitu ya. Kadang-kadang di satu halaman aja banyak yang komponen kita kopas-kopas-kopas. Kayak contoh yang ini nih, ini kan juga sebenarnya cuma satu aja nih cara bikinnya, gitu ya. Setelah berhasil bikin satu ya, yang lainnya tinggal dikopas aja dan tinggal disesuaikan. Misalkan image-nya menuju kemana atau image yang mau ditampilkan, posisinya di mana, dan lain-lain. Seperti itu. Terus image ini juga teman-teman wajib pelajari. Nah, ini beberapa format gambar yang bisa digunakan atau bisa masuk ke dalam web. Ada yang APNG, ini animasi ya. Beda dengan GIF. Oke. Kalau GIF itu Graphic Interchange Format. Dia ini apa? Sebenarnya ini membedakannya susah juga ya. Tapi yang pasti kalau untuk masalah support buat dimasukin ke dalam website, saya lebih senang pakai yang APNG dibandingkan dengan yang GIF. Gitu. Kalau APNG aja kita bisa lihat dari namanya aja, Portable Network Graphics. Kalaupun kita nggak tampilkan atau source apa sih si file source filenya tidak satu, gitu misalkan di mana kita ngambil dari CDN, ya bisa masuk gitu.
dan lain-lain. Ini yang bisa disupport atau bisa ditampilkan di dalam sebuah halaman website. Terus image ini pembahasannya banyak. Nah ini tadi yang ada yang ini ya, map ya. Terus tag tambahan untuk gambar, silakan dipelajari. Lalu kita masuk ke dalam table. Ini dia table. Menggabungkan sel-sel table. Kayaknya table itu sebelumnya sudah dipelajari di pertemuan keberapa ya? Oh baru di sini ya, baru di 6 ya. Sorry, ternyata baru di 6. Untuk table ini pembahasannya memang sedikit ya, nggak terlalu banyak. Tapi jangan khawatir, tadi di Waitressku juga banyak banget gitu ya. Table ini dimulai dari 32 nih. Untuk bikin table, tag yang paling penting ya pasti tag table-nya nih. Itu. Terus di head ini untuk judul ya. Di head ini untuk judul nih atau kepala table-nya. Di body ini ya isi dari table-nya. Nah, terus di table ini sebenarnya cuma ada dua aja yang dipakai. Ada TR, ini adalah table row, terus ada TD. Ini apa sih kolomnya ya, TD itu kolomnya. Nanti saya simulasikan dikit ya, kalau table ini nggak disimulasikan kayaknya bahaya ya. Jadi ini saya bikin satu file, bisa saya save dulu di, oke sorry ini saya close dulu. Saya mau buka folder, karena saya mau run di virtual server saya. HTML, kayaknya bukan di sini. Mana dia foldernya? Ya sini aja lah. Pertemuan ke-6. Oke. Jadi kalau mau yang live server harus open foldernya ya. Nggak bisa kalau nggak open folder. Terus saya create satu file baru. Table. HTML. Oke. Nah, saya mau bikin table ya. Di situ. Oke. Nah, yang pertama nih tab table-nya, tag table-nya. Saya mau bikin table-nya ini berapa baris ya? Saya mau bikin 3 baris, 5 kolom ya. 3 baris, 5 kolom. Baris ada 3, kolomnya ada 5. Oke, bikin table itu yang terpenting. Ini sama nih konsepnya kayak pemrograman kalau teman-teman sudah belajar array. Array itu kan ngebacanya baris dulu baru kolom. Sama di konsep pemrograman pada saat kita bikin table, ya kita konsepnya atau concernnya ya, fokusnya ke barisnya berapa banyak, terus kolom di baris tersebut ada berapa. Tadi contohnya saya mau bikin 3 baris, 5 kolom. Untuk membuat baris, kita pakai tag tr, table row. Nih, si tr ini ya. Enter. Ini baru ada satu baris nih ya. Satu baris. Oke, ini satu baris. Terus tadi saya mau bikin 3 baris. Tadi kan mau bikin 3 baris 5 kolom. Kolomnya belakangan aja. Terus saya bikin lagi di sini baris yang kedua. Saya pisahin aja. Baru ada 2 baris nih. Tinggal satu baris lagi. TR. Oke. Ini saya save dulu. Kalau kita mau lihat. Oh iya. Kalau tabelnya nggak pakai border, nanti tabelnya bentuknya gini nih. Open with live server. Oke, ini ya. Buat table. Belum muncul ya. Dia belum muncul. Ini saya kecilkan biar bisa kelihatan. Terus, nah ini juga. It's ini ya, pastilah. Oke. Nah, belum muncul ya gambar apa table-nya. Table-nya belum muncul karena di sini kita nggak pakai border. Kita set bordernya satu aja, nggak usah gede-gede. Nah, kenapa belum muncul juga? Ya, tuh ada nih sebenarnya di sini
tapi kan kolomnya belum ada. Nah, ini udah ada nih 3 baris. Bikin kolom itu kita pakai, lihat ya, kalau kita bikin kolom itu pakai TD. Mana dia tadi? Nah, ini dia. TR ini table row, TD ini table data atau untuk membuat sel atau kolom gampangnya gitu. Nah, kita balik. Up. TD. Ini baru satu. Oke, dia baru muncul tuh. Terus tadi mau bikin satu baris itu ada 5 kolom. Ya tinggal TD 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 lagi aja. Ini atau ya kopas lah. Ini set baru 2, 3, 4, 5. Nah, tuh dia muncul ya. Nah, ini nggak ada isinya. Kita isi aja lah. Isi, gitu kan. Jadi semuanya biar ada kolomnya nih. Ini biar ada kolom ya, biar ada kelihatan bentuk tabelnya. Soalnya kalau nggak ada isinya ya kotak-kotak kecil gitu. Nah, ini ya. Jadi ada satu baris ini udah ada 5 kolom atau 5 sel. Kita bikin lagi. Ini enggak rap. Oh, sorry, bukan di situ. Harusnya di sini. Baris yang kedua ada 5 kolom juga. Terus baris yang ketiga juga sama, ada kan ada 5 kolom juga. Oke. Nih bentuknya. Ini ya. Jadi ada table dengan 3 baris dan 5 kolom. Oke, ini juga tabelnya bisa kita buat ke centerin juga ya. Jadi kalau mau di center sebenarnya tinggal bikin gini aja sih. Terus ini kita masukin ke atas. Nah, dia ada di tengah. Terus ini baru 3 baris. Gitu sih. 3 baris, 5 kolom. Terus tadi ada lagi yang namanya tag TH, table head, untuk membungkus ke bagian kepala table. Ada TB, ada T-body juga. Nah, di sini ini sebenarnya ya, ini adalah bagian dari body ya, bagian dari badan table-nya nih. Tuh, kita sebenarnya bisa bikinnya kayak gini, T body. Harusnya begini hierarkinya. Jadi ini kita masukkan ke sini. Nah, kalau nggak rapi, tenang aja. Nanti kan kalau yang sudah install Beautify file, nanti dia akan merapihkan sendiri. Begini. Ini T-body. Terus yang tadi ada table head-nya. Kita pakai di sini. Nah, table head ini biasanya kita pakai TH nih. Dia kayak judul ya, gitu ya. Ini kayak judul. Nah, bedanya kalau table head ini ke bold ya. Tebal. Itu dia. Terus biasanya kalau kita kayak bikin di Excel atau segala macamnya, di Word gitu suka ada table-table yang isinya ini kayak digabungin, di merge gitu. Bisa nih. Misalkan kita pakai yang di baris pertama ya. Di baris pertama ini ada 2 kolom yang kita mau merge nih. Jadi kolom yang 1 dan kolom kedua. Bukan di, wah sorry ada telepon. Disconnect saya. Saya lagi pakai tethering handphone soalnya. Masih connect ya saya ya? Masih. Oke. Nah, ini yang di atas ini, ingat sekali lagi, ini table head ya. Table body yang di bawah sini. Nah, kalau seperti ini tetap aja kita bilangnya sekarang bukan 3 baris 5 kolom, tapi ada 4 baris dan 5 kolom. Barisnya 1, 2, 3, 4, kolomnya ada 5. Saya mau ini ya, nih yang di baris kedua, ya baris kedua, kolom 1, 2-nya mau saya gabungkan. Nih, yang ini nih, ini mau saya gabungkan. Nah, kita menggabungkannya ini biasanya dengan pakainya adalah full span atau row span. Mana dia di sini adanya. Nah, ini ya. Jadi ada row span untuk menggabungkan baris, full span untuk menggabungkan kolom. Atribut ini bisa kita berikan kepada TD dan atau TH. Ya. Contoh seperti ini nih. Oke. Ini yang mau digabungkan, full span-nya 2. Terus yang ini contohnya, nah ini ada contoh yang teman-teman bisa coba berdasarkan source code di sini. Kita cobain yang di sini aja. Oke, ini saya gabungkan ya. Ini berarti saya masukin
Saya mau gabungin ini nih, dua kolom ini, yang artinya di sini ya. Nah, ini saya kasih tanda isi 1, isi 2, biar nggak bingung. Nah, isi 1 dan isi 2 yang mau saya gabungkan. Kolom, berarti saya pakainya cool span. Yang mau saya gabungkan kan isi 1 dan 2, artinya 2 kolom. Ya, saya buat aja di sini 2. Gitu. Tapi kok pertanyaan ini kenapa jadi begini gitu ya. Tadi balik lagi ke tabelnya. Sekarang tabelnya 4 baris 5 kolom ya. 4 baris 5 kolom. Oke, kita fokus yang di sini nih, baris kedua ya. Ini baris kedua. Tadinya itu cuma ada 5 kolom. Normal ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang mau saya gabungkan isi 1 dan isi 2. Saya merge. Artinya saya harus bikin cool span di sini 2. Tapi kok ini jadi ngegeser? Kenapa? Karena ini sekarang dia nempatin 2 kolom sebenarnya nih. Yang ini harusnya sudah tidak ada. Itu ya, ini harusnya tidak ada nih. Oh, sorry. Saya kira ini PHP. Ini masih HTML. Ini saya bikin komentar aja. Nah, baru bener nih ya. Ini ditiadakan ya. Kalau komentar kan jadi nggak dibaca. Gitu. Baru jadi bener nih dia nih. Kalau ke merge begitu kan yang satu jadi hilang datanya ya. Jadi ngegabung ke yang lainnya. Ini saya menggabungkan 2 kolom jadi 1. Terus apakah bisa menggabungkan 2 baris jadi 1? Bisa gitu ya. Menggabungkan 2 baris jadi 1. Itu juga bisa. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di sini contohnya, ada yang menggabungkan 2 baris jadi 1. Lihat di sini bulan ya. Bulan ini menggabungkan 2 baris jadi 1. Kita lihat di sini source code-nya. Dia pakainya row span. Nah, kalau teman-teman lihat yang di row span yang mana tuh? Ini kan di atas nih ya. Ini TH nih. Table head nih. Sama dia digabungkan tuh. Ya, digabungkan jadi 1. Terus kalau misalkan kita mau gabungkan juga bisa nggak? Ya bisa aja. Kayak ini kan, ini contohnya nih ya. Ini baris nih. Banyak digabungkan jadi 1. Cool span-nya 3, row span-nya 4 tuh. Nah, kita mau cobain yang di source code kita ya. Oke, yang mau saya gabungkan ini yang ini ya. Yang mana yang digabungkan? Isi yang di bawahnya ya. Berarti yang di sini nih isi 3. Oke, sama isi 4. Ini mau saya gabungkan ya. Ini baris nih yang digabungkan, bukan kolom. Oke. Nah, kita coba di sini masukin row span. 2. Tuh, kok di sini ada lagi nih ya. Di sini kenapa muncul kegeser gitu ya. Ada yang ngegeser kan isi 4-nya tadinya harusnya di merge ke sini. Ya, isi 4-nya harusnya di merge. Harusnya berartinya isi 4-nya ini harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada karena sudah ada di sini. Kita gabungkan. Nah, harusnya bentuknya seperti ini. Ini untuk table. Ada pertanyaan dulu nggak untuk table? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita beralih ke penjelasan tugas. Berarti table berkaitan dengan tugas nanti dari situlah kurikulum CV-nya dibuat ya Pak. Nah, iya, kalau biasanya kita bikin kurikulum CV, kan suka ada kayak daftar pendidikan, daftar pengalaman kerja, atau daftar kompetensi yang kita punya gitu ya. Dia table deh. Nah, kita bikinin pakai table aja biar rapi. Kan table bisa dengan border, bisa dengan tidak. Kayak contohnya tadi, oh, sorry saya share lagi dah. Share Tak screen. kirain di link aja gitu ke file khusus CV yang kita punya. Enggak, Jadi nggak usah ketik ulang tabelnya gitu. enggak dong. Nah, gitu ya. Kan ini nih kalau ini bentuknya table yang nggak punya border nih Garis. gitu. Sayangnya dia nggak center ya. Memang Apanya? sengaja di sana isu 1 Bisa di center kan? bisa di center. Bisa. Explore ya. Mau ngeliat contohnya, itu tadi banyak banget di Waitress School. Silakan aja. Nanti di Waitress School-nya di-explore lagi. Cara untuk centerin isi-isi tabelnya ada itu. Nah, itu nggak saya jelaskan semua di sini.
biar teman-teman mengeksplor dan punya pengalaman tambahan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ini saya disable aja video saya. Kayaknya koneksinya makin jelek nih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum penjelasan tugas. Aman ya? Aman kayak baru. Oke, kalau Biasanya Bang Denny aktif. mana nih? Belum ada yang nanya nih. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah ini ada beberapa referensi yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Karena dulu di pemrograman web yang sebelumnya, kalau teman-teman searching ini ya di YouTube, tugas web 1 Unsia. Wah, ini banyak banget. Nah, tuh ya. Ini cara-cara presentasinya, atau nih Mas Bian bagus nih. Project UTS tugas 1 dia sama. Kita lihat contohnya ya. Cara dia presentasikan seperti apa. Karena ini yang diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budiawan dari kelas IT 02 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah halaman web sederhana yang telah saya buat, di mana halaman web ini adalah mengenai kurikulum FIT atau personal resume. Materi kali ini merupakan sebuah tugas dari mata kuliah pemrograman web 1 di Universitas Cyber Asia di Diri. Ini tugasnya sama nih ya. Kemudian Nah, memiliki tag-tag heading. oke, kita Kemudian next saja. dalam membuat website ini, Mas Bian ini saya buatnya pakai menggunakan Bootstrap. sebuah framework CSS yaitu Bootstrap. Nah, apakah Bootstrap itu? Bootstrap adalah kerangka kerja CSS, sumber terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Kerangka kerja ini berisi template desain berbasis HTML dan CSS untuk kita next. Hasilnya punya dia. Sangat sederhana. Halaman ini murni dibuat dengan Bootstrap saja. Simple aja sih. Tidak mengambil template dari internet terus Ini di atasnya ada linknya ya. Baiklah, Link. kita masuk ini kayaknya dia bentuk pakai tag. Nah, ini source code-nya dia. Saya menempatkan komentar, ini komentar yang di atas nih ya. Di atas ini Kan harus ada komentar. Saya menempatkan komentar untuk yang dijelaskan seperti ini dari tahap scratch-nya, dari idenya pakai apaan aja, terus proses pembuatannya simple aja, nggak banyak-banyak. Nah, ini dia CSS-nya seperti ini. Dia modelnya di download ya, diletakkan di project di folder projectnya. Jadi nggak pakai CDN. Buat pakai Bootstrap bisa pakai CDN. Nanti saya tunjukkan. Oke, ini link yang dia buat. Terus next lagi. Kemudian untuk isinya, ini section about. Section about ini di sebelah sini. Dia jelaskan seperti ini ya. Saya buat judul dengan heading 1. Itu contohnya. Terus kemudian next. Oke. Solid gray, 1 pixel. Kemudian untuk skill. Nah, itu dia. Skill ini tampilan di atasnya hampir sama kayak tadi. Di sini ada block words. Nah, ini yang di bawah nih skill bidang IT, skill bidang elektronika, membuatnya dengan table. Table-nya juga pakai pakai style dari si Bootstrap-nya. Nah, ini block words-nya. Kemudian ini adalah fotonya. Ya, table nih ya, bawah nih. Foto yang ini. Kemudian 6 dan 6. Nah, ini ya. 12, jadi dibagi 2, 6 dan 6. Itu dia pakai table. Mana penjelasannya? Internet saya unstable. Halo, masih connect saya ya? Yang di bawah. Nah, ini pakai table ya. Nah, sih ini aja. Oke. Nah, untuk kolomnya. Jadi yang nggak menerapkan link ya. Dia Bootstrap-nya nggak pakai link karena ini kalau kita mau install Bootstrap yang terbaru ini sekarang sudah versi yang ke-5 kalau nggak salah ya. Oh, belum versi 4 malah. 5-nya belum launching ya. Oh, udah ada nih 5 udah launching kok. Gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa cara downloadnya bisa pakai ini nih, download filenya,
atau mau dengan CDN gitu ya. Kalau CDN kita nggak harus download, kita tinggal copy ini aja gitu. Tinggal copy ini tinggal di copy. Contohnya tinggal di copy. Sini saya harus share screen semua lagi. Oke, ini tadi di copy, terus dimasukkan ke bagian hit sini nih. Nah, di sini tempatnya dia. Gitu. Terus ada perbedaannya nggak sama punya kita tadi? Nah, jadi beda ya. Tadi kalau nggak pakai bootstrap, bentuknya nggak seperti ini. Nih, kalau nggak pakai bootstrap. Tuh, begitu pakai bootstrap, ada beberapa yang kebawa stylenya. Udah langsung terbawa di sini, dan ini kita harus rapihkan nih, kayak bentuk tabelnya dan segala macamnya. Fontnya juga jadi beda ya, fontnya, karena ikutin format fontnya dari si bootstrap tadi. Kalau kita mau ngerubah fontnya, ya kita harus declare fontnya di bootstrap itu. Font yang mau kita pakai itu apa? Ini kalau misalkan kita pakai yang via CDN nih ya, CDN via JS Deliver ini. Jadi kita nggak download, terus ya cuma begini, kalau kita nge-refer ngambil apa library dari Bootstrap-nya via CDN seperti ini, kita harus connect ke internet. Kalau nggak connect ke internet, itu nggak jalan Bootstrap-nya. Terus kalau misalkan yang mau Oh, diinstal dan segala macam, ini ada petunjuk installnya. Terus mau menggunakan Bootstrap-nya, nah ini kita pakainya atau kita ngelihatnya di sini. Contohnya mana nih contohnya? Oke, di sini ya, ada customize, ada overview, size, option, color, dan lain-lain. Nah, ini ya, di bawahnya ada nih, kalau teman-teman mau masukin colornya, manggil colornya seperti apa, dimasukin ke webnya gimana. Terus kalau untuk layout tadi, contoh untuk pakai apa tadi, pakai kontainer. Kontainer itu bentuknya seperti apa sih kan? Nah, ini kontainer itu untuk table gini ya. Boleh nih tabelnya pakai kontainer. Atau tadi ada yang mau pakai tabelnya nih. Oke, nah ini nih bentuk tabelnya nih. Contoh-contohnya. Kalau ini saya copy nih. Ini saya copy. Terus saya menggantikan tabel yang tadi nih. Di sini nih. Nah ya. Bentuk tabelnya jadi ini nih. Tuh. Begini bentuk tabelnya. Teman-teman tinggal langsung rubah-rubah aja dalamnya. Mau diganti jadi gimana? Mau pakai apa? Terus komponen-komponen lainnya. Nah ini banyak nih. Kayak misalkan navigasi yang di atas nih, navbar, yang buat menu di atas ya kan. Kayak tadi Mas Bian juga dia pakai navbar. Nah ini ya, ini contoh yang ada drop down-nya, ada search-nya, terus ada yang bisa responsif juga, atau ada yang mau dimasukin image navbar-nya, bisa. Kita cari yang bagusan dikit. Mana, 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 mana. Ini banyak banget ini ya, navbar-nya. Terus ada mau warna-warna kayak gimana juga ada. Nah ini yang full responsif nih, gitu ya. Kita contohin yang atas aja deh. Ini ya, copy. Saya masukkan ke sini. Misalnya di sinilah. Nah, wah, udah langsung full responsif ya. Tuh. Kalau saya besarkan ini nih halamannya. Nah, ya, dia jadinya tampil semua. Tapi kalau saya kayak minimize begini, nah dia jadinya menunya di sebelah situ. Ada drop down-nya juga, tinggal kita ganti aja nih nama-namanya nih buat personal kita nih gitu ya. Misalkan link, drop down dan lain-lain gitu. Misalkan di drop down item nih di sini nih ya. Action misalkan riwayat pendidikan. Contoh kita mau bikin kayak gitu. Kita lihat di sini drop down-nya ganti ada riwayat pendidikan di sini. Terus contoh riwayat pekerjaan. Kita lihat contohnya ada di sini. Jadi belajar web itu sebenarnya gampang ya. Gampang banget. Sekarang itu source code-nya banyak banget, referensinya banyak banget. Jadi nggak seperti dulu ya. Kalau dulu saya belajar web bener-bener baca buku tuh, nggak ada yang source code gini gitu.
di tahun-tahun 2000 awal itu bener-bener bikin web itu ya udah bener-bener dari scratch gitu. Ada CSS, kita juga bisa pakai CSS download, tapi dulu kan koneksi internet masih belum merata, belum seenak sekarang, belum semurah sekarang juga makainya, dan effortnya besar banget. Banyak template-template yang nggak di-share juga, kita nggak bisa pakai. Kalau sekarang teman-teman bingung nih ya, download template CV, HTML. Ini kalau cara sesat saya, nih ya, 25 profesional HTML, CSS, resume, template for free. Nah, tuh ya, CV, Bootstrap, pakai Bootstrap. Tinggal kita edit aja nih, gambarnya ganti nama jadi kita. Nah, ini tinggal download, kita sesuaikan. Saya nggak melarang teman-teman pakai hasil downloadan kayak gini, enggak. Karena sebenarnya belajar pemrograman, cara yang paling cepat itu bukan belajar from scratch atau belajar dari nol. Enggak, itu lama. Belajar paling cepat dalam sebuah bahasa pemrograman, apalagi kita memang dituntut kalau di dunia kerja itu nggak ada belajar lagi, harus udah langsung running. Download aplikasi yang udah jadi, edit sesuaikan dengan kebutuhan kita, itu cara tercepat. Karena untuk mengedit aja kita pasti akan belajar lagi. Oh, yang mana nih yang harus dirubah? Ngerubah gambar ini di mana nih? Ngerubah tulisan ini di mana? Terus ngerubah teks-teks susunan format ini di mana kita ngerubahnya? Pasti akan belajar lagi. Dan dari pengalaman itu, dengan editing yang sudah jadi, itu malah lebih cepat ke pemahamannya dibandingkan dari benar-benar nol. Ya saya nggak bilang yang belajar dari nol salah, yang editing salah. Semuanya belajar itu caranya banyak. Semua benar. Kalau untuk belajar semuanya benar, nggak ada yang salah. Yang salah itu ya cuma download ini terus dikumpulin yang ini, ya salah itu. Ya, jadi harus tetap disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini bagus-bagus ya, template untuk CV-nya, resume-nya ya. Teman-teman mau pakai yang mana silahkan. Dan kalau udah punya ini, nanti pada saat mau melamar pekerjaan atau bikin CV untuk diri sendiri, ya udah nggak di Word lagi yang formatnya gitu-gitu aja. Tapi sudah bisa melampirkan, oh mau lihat CV-nya, oh akses aja nih halaman web ini, itu CV saya di situ. Wah itu kan jadi portofolio yang keren ya untuk teman-teman. Begitu dia. Nah sampai contoh tadi ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada larangan untuk mengadopsi hasil karya yang kayak di super dev resource tadi ya pada saat. Enggak ada. Nggak. Jadi kalau teman-teman mau pakai template yang udah ada yang di-share di open source itu silahkan bebas aja. Yang pasti kan teman-teman harus tetap memperhatikan di mana nih? Di poin tugasnya ya. Mana tugas 1? Oke. Iya, ada buat tabel, ada buat Nah, minimal itu dia sekian. ya. Kan yang diminta Ah, adalah iya. kurikulum vitae-nya teman-teman ya. Yang artinya kan yang ada di situ adalah identitas dirinya teman-teman. Kayak image-nya atau foto dirinya, nggak mungkin foto yang tadi gitu kan, nggak mungkin foto yang hasil download, harus diganti dengan foto sendiri. Terus penjelasan tentang diri sendiri juga kan nggak mungkin pakai penjelasan tentang diri orang lain kan, dan lain-lainnya itu. Nah itu tadi tentang kontennya. Ini kontennya harus ada semua ya, jangan sampai nggak ada. Ada 8 poin dan harus ada semua di CV-nya teman-teman. Terus yang untuk jenis laporannya, ya Tidak ada ada plagiasi ya Pak? nggak boleh Nggak plagiasi ya. plagiasi sini. Yang plagiasi itu maksudnya gini, punya temennya, jadi template-nya sama persis, isinya sama persis, nah itu yang plagiasi sistem. Kalau plagiasi sistem kita parameternya susah. Template sama pun ya oke lah, template ya, template, framework, ini ya satu itu aja template frameworknya. Misalkan framework Bootstrap-nya itu, kalau kita mau bikin navigasi ya bentuknya seperti itu, kecuali memang kita custom lagi. Tapi kalau bawaannya standar, bawaan pabrik ya begitu. Terus yang lain-lain ya banyak aplikasi yang udah beredar. Nggak mungkin juga kita benar-benar beda. Cuma pastikan akan ada sedikit pembedanya di antara aplikasi buatan A, buatan B, C, dan lainnya. Nah, kalau benar-benar sama identik, nah itu baru plagiasi di sistem. Beda halnya dengan karya tulis ilmiah yang kayak misalkan satu kalimat begini aja, kalau sama persis ya udah pasti itu plagiasi. Ya, harus diparafrase atau paraphrasing. Oke, itu untuk tadi ketentuan isinya. Terus laporannya, source code-nya yang full ya, jangan sepotong-sepotong. Jadi satu folder itu kalau terdiri dari beberapa file, file HTML-nya, file gambar dan lain-lain itu harus di-zip aja, dikompres ya. Dikompres terus di-upload ke LMS-nya. Jangan sampai tidak. Nah, untuk vlog
presentasinya atau demo aplikasinya ini maksimal 15 menit, jangan lebih dari 15 menit, maksimal 15 menit. Di-upload ke YouTube. Linknya disertakan atau dituliskan pada kolom jawaban di LMS. Gitu ya. Atau bikin catatan di source code-nya boleh. Yang pasti source code ini jangan sampai nggak ada namanya. Kayak tadi contohnya punya Mas Bian. Mas Bian ini kan dia kayak di pertama-pertamanya nih. Dia ada komentar. Nah, ya. Di bagian atasnya, ini ada identitas diri dia. Dia buatkan dengan komentar. Itu kan saya lebih gampang juga untuk ngoreksinya. Atau ya di zip foldernya atau di project-nya ya. Di folder project-nya teman-teman ya. Beri nama teman-teman aja ya. Biar enggak salah nilai saya. Kalau nggak ada namanya atau identitasnya, saya nggak tahu ini punya siapa, nanti nilainya gimana. IT 204 kalau Pak Firzanya pakai soal saya berarti sama. Yang dijelaskan isi kode, nggak isi kodenya aja. Jadi yang dijelaskan itu mulai dari kayak gini loh. Ini contohnya kalau misalkan teman-teman mau lihat, ini saya share ya, punya Mas Bian YouTube ya. tadi ya. Oke, ini punya Mas Bian saya share di chat. Jadi teman-teman bisa bookmark untuk contohnya ya. Silakan. Kelas Pak Firza kemungkinan sama soalnya dengan saya, gitu kan? Karena dari biasanya kalau soal tugas, soal UTS ya, soal tugas dan soal ujian itu biasanya dari koordinator. Jadi koordinator mata kuliahnya, penanggung jawab mata kuliahnya siapa. Nah, kalau untuk web 1 kebetulan penanggung jawabnya koordinatornya saya. Jadi biasanya sama tugasnya untuk 204. Nah, itu yang kalau mau lihat penjelasan tentang vlognya seperti apa, contohnya bisa akses punya Mas Bian. Ini Mas Bian ini sekarang di semester ketiga. Nama lengkapnya sih Muhammad Budiawan, tapi dia Mas Bian dipanggilnya. Orangnya enak, open, humble. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya sama Mas Bian, silakan. Mungkin di grup ada kayaknya, di grup angkatan. Oke, itu penjelasan tentang tugasnya. Terus untuk apa lagi yang belum jelas? Tadi bisa dengan OBS ya untuk apa? Bikin vlognya, atau bisa juga dengan kayak yang OBS dulu deh. Begitu teman-teman install OBS, ini tinggal search aja mau install OBS, tinggal gini. Saya kebanyakan tab, bentar ya. Download OBS. OBS Studio. Nah, ini tinggal download, ini open source, tinggal pakai apa? OS laptopnya, komputernya, Windows, macOS, Linux, ada semua. Tinggal download, terus install aja. Ada lagi yang namanya Camtasia. Cuma Camtasia ini license ya. Ya kalau mau pakai yang trialnya nggak apa-apa, ada watermarknya tapi bisa dipakai, silakan aja nggak apa-apa. Pakai aja kok. Oh, share screen-nya nggak jalan. Oh, sorry. Nah, untuk video vlognya, teman-teman bisa pakai yang namanya OBS ya. OBS ini nanti teman-teman tinggal akses aja, tinggal ketik nih download OBS Studio di mesin pencarinya, terus nanti tinggal klik yang OBS Studio ini, nanti OS laptop atau perangkatnya pakai apa, di sini ada semua, tinggal download, udah diinstal, nanti runningnya seperti ini. Atau ada lagi yang namanya mau pakai Windows Screen, silahkan boleh. Atau ada lagi yang namanya Camtasia. Camtasia ini dia license, tapi ada crack-nya juga, ya silakan aja lah. Ya, mau pakai crack, mau pakai yang keygen segala macam ya, bebas lah. Kita nggak bisa menerapkan aturan saklek, jangan crack dan segala macam. Karena software license harganya kadang-kadang nggak masuk akal ya. Ini kelemahan di bidang hak cipta software itu seperti itu. Nah, terus ada lagi yang tadi mau misalkan pakai bawaannya Windows ya, dengan Windows Recording, itu ada juga nih. Tadi teman-teman ada yang share Windows Key plus G. Itu silakan aja dipakai. Nah, kalau belum ada ya diaktifkan dulu fiturnya di Windows-nya ya. Itu dia. Terus ada juga sebenarnya kalau bawaan browser itu kalau saya pakai namanya ini Screen Recorder and Screenshot Master. Nih, saya pakai ini sebenarnya tuh. Bisa untuk desktop atau untuk tab. Terus kamera juga bisa dipakai. Ya,
Ini kalau di Chrome ada nih yang namanya Screen Recorder and Screenshot Master. Nah, kalau OBS tadi bentuknya seperti ini, cara penggunaannya nanti teman-teman bisa searching ya. Yang pasti kalau pada saat dibuka, tambahkan source-nya, mau yang mana aja nih. Audio input capture-nya ini harus ditambahkan. Terus di setting juga, mau pakai yang mana nih mikrofonnya, gitu ya. Terus layarnya, display capture atau Windows capture, kayaknya display capture ya. Nah, ini biar dia capture semuanya nih. Kalau Windows capture dia cuma aplikasi Windows yang mana yang mau ditangkap gitu. Terus kameranya juga harus ditambahkan. Video capture device. Oke, lagi pakai kamera yang mana? Nah, contoh saya seperti ini. Oke, ukurannya di resize. Kalau misalkan nambahinnya salah gitu ya urutannya, misalkan ini nih, kok videonya nggak kelihatan? Scroll aja, klik and drag aja deh ke atasin. Nah, biar dia nongol, atau biar dia muncul, biar ada di depan, atau kayak gini. Ini kita order ke top. Nah, gitu. Ini kalau misalkan menggunakan OBS. Terus ada lagi yang namanya Camtasia. Camtasia ini agak berat nih. Filenya gede juga soalnya. Oke, ini Camtasia. Nah, bentuknya seperti ini. Screen-nya yang mana kalau langsung ke ini ya, recording. Terus kameranya muncul. Nah, ini dia. Gitu. Ini kalau pakai Camtasia. Oke, mikrofonnya setting, audionya kalau udah tinggal rekam aja. Jadi apapun yang teman-teman lakukan di sini nanti akan bisa terekam. Contoh project yang udah jadinya kalau di Camtasia itu saya ada nggak ya? Coba. Mudah-mudahan masih ada nih file ya. Biasanya saya suka delete kalau udah habis produksi, udah selesai, udah jadi produksinya. Biasanya file projectnya saya delete karena gede. Tes ya, ada nggak? Wah, udah nggak ada. Coba saya cek, siapa tahu ada contoh. Mudah-mudahan ini bisa. Oh, dia nggak mau ke open. Oh, ini yang waktu lama nih. Waktu belum ada studio, dia bentuknya seperti ini. Jadi kamera ada, file presentasinya juga nih ya. Ini file tangkapan layar, ini file video kita. Nah, kalau pakai Camtasia nih, kayak misalkan seperti ini. Kita mau kayak filter ya, visual effect, terus remove color, misalkan. Nah, ini ya. Wah, itu dia. Ini harus disetting nih. Agak susah ini kalau misalkan, nah ini kayak apa ya? Backgroundnya juga warnanya kalau bisa. Ini kemarin
waktu saya tapping di studio UNAS ya, ini green screen-nya malah green screen kayak hordeng warteg gitu, bukan green screen. Nah, ini yang kesulitan kita remove color-nya ini yang sulit banget gitu. Karena ya ini dia tadi, mau di warnanya sesuaikan gimana pun susah banget. Tuh, ya. Nah, resikonya seperti ini. Sekalipun bisa gitu ya, nggak halus-halus banget tuh. Kan? Nggak bisa banget optimal kalau green screen-nya nggak sesuai. Tapi kalau green screen-nya yang warnanya hijau stabilo, rata, pencahayaannya oke, nggak ada masalah di situ. Bisa langsung gampang lah buat ngilangin background kayak gininya tuh. Ini mau kita otak-atik segimana pun susah banget, gitu ya. Yang ada malah rambut saya hilang dan segala macam hilang. Itu dia. Nah, terus kalau misalkan Camtasia, kalau udah selesai tinggal diekspor aja ke local file, atau mau langsung ke YouTube juga bisa sebenarnya. Nah, gini ya. Tapi paling enak local file aja dulu, baru nanti diupload ke YouTube. Tinggal next, ikutin aja, kayak rekomendasi aja, kasih nah segala macamnya. Terus kalau di Camtasia teman-teman bisa bikin interaktif kayak gini. Misalkan di video ada kayak survei, pertanyaan kuis dan lain-lain bisa. Terus nah dikasih nama aja nih, production name-nya apa buat videonya. Nanti udah selesai, tinggal di upload ke YouTube aja. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Ini saya share lagi ya, yang menggunakan Zoom. Ini yang pertama nih, link untuk menggunakan Zoom. Terus yang kedua ini contoh project dari mahasiswa sebelumnya. Sudah saya share di chat ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita akhiri. Ngerjain tugas satunya santai aja. Karena tugas satu ini adalah untuk UTS juga. Tuh ya. Jadi jangan terburu-buru langsung dikumpulkan. Ya. Ya, kalau gitu Pak dosen berarti kita dibebaskan bootstrap nggak boleh ya? Bootstrap boleh. Download template boleh. Pak, izin tanya Pak. Boleh. Itu skripnya langsung dimasukin ke GitHub itu boleh nggak Pak? Langsung di post juga. Boleh. Kalau misalkan nggak mau diupload via zip ya. Iya biar Bapak langsung ngeceknya ke GitHub langsung gitu. Bebas. Mau dimasukin ke GitHub boleh. Yang belum paham GitHub dimasukkan ke Drive boleh. Yang penting aksesnya di open buat saya. Iya Gitu. Pak. Gitu aja. Oh iya, ngomongin GitHub. Udah daftar sebagai studentnya Unsia di GitHub pakai email Unsia? Belum Pak. Ah, itu sayang. Jadi Unsia ini, informatika Unsia sih khususnya sama SI saya bawa. Jadi saya udah urus, Unsia ini sudah masuk ke dalam GitHub Kampus Program. Ya, benefitnya apa buat teman-teman? Kalau teman-teman aktifkan atau mendaftar ke GitHub dengan email studentnya Unsia, teman-teman bisa menggunakan semua student developer pack dari GitHub. Jadi semua software yang license yang biasanya teman-teman bayar lumayan atau nyari kerekan susah, itu di GitHub ada semuanya. Itu penting banget ya, banyak banget yang berguna kayak misalkan nanti untuk data science, nah itu banyak banget tuh di situ tuh di GitHub. Cara dapatnya gimana Pak? Email didistribusikan, kampus, Pak. email Belum kampus itu didistribusikan. tinggal hubungi Mas Rizky ya. Jadi Oh, untuk siap Pak. informatika dan SI itu ada prioritas khusus. Jadi semua mahasiswa informatika dan SI kalau minta email itu nanti akan dibuatkan. Kenapa sih harus minta dulu? Ini karena ada beberapa yang kita berikan email tapi nggak dipergunakan juga. Sedangkan kita bekerja sama dengan Microsoft itu ada batasannya, license-nya. Jadi nggak semua kita buatkan email itu. Nah, makanya kalau teman-teman di informatika dan SI mau punya email, silakan hubungi Mas Rizky itu langsung diprioritaskan untuk dibuatkan.
Nah, nanti ngedaftar di GitHub-nya selain dengan email Unsia, pada saat register ya, itu teman-teman nanti diminta untuk upload kayak KRS gitu ya, atau KTM. Kan kalau KTM bisa download di Siakat ya, bisa lihat di Siakat, capture aja. KRS juga bisa download itu, atau transkrip juga bisa download. Itu yang harus disertakan. Sudah banyak yang ngedaftar ke GitHub-nya menggunakan email Unsia dan bisa nikmatin si Student Developer Pack-nya. Nah, yang belum dicoba ya. Siap, Pak. Oke, Pak. Nah, yang sudah minta tapi belum dikasih, coba follow up lagi ke Mas Rizky. Tapi kayaknya Unsia itu udah libur besok. Hari ini WFA semuanya. Dan hari ini kita hari kerja terakhir sebelum libur Lebaran. Gitu. Nah, iya kalau misalkan GitHub-nya daftar pakai email Unsia kan artinya akun baru. Ya, jadi kalau ini karena kan saya minta ke GitHub itu license 10.000. 10.000 itu. Kalau misalkan dikit cuma puluhan gitu ya. Kalau ratusan masih bisa saya klaim tahun depan lanjutin lah. Kita kan mahasiswanya belum banyak gitu. Saya masih bisa nego ke GitHub pusatnya lah. Biar student developer packnya terus-terusan. Karena kan nanti kepakainya sebenarnya pentingnya buat di semester-semester akhir tuh. Apalagi yang teman-teman masuk ke dalam peminatan data science. Nah itu banyak software yang dipakai di situ. Itu. Kayak misalkan Canva lah yang mau desain-desain ya. Canva biasanya kalau kita pakai akun biasa kan akunnya ya limit ya, trial ya. Tapi kalau misalkan yang sudah pakai akunnya GitHub tuh Canva-nya premium gitu ya. Coba explore aja apa sih student developer pack yang didapat di GitHub itu. Itu banyak banget softwarenya. Jadi yang belum punya email kampus langsung hubungi Mas Rizky. Mas, saya mau minta email kampus dong, mau daftar GitHub. Terus cara daftar GitHub-nya, wah itu di Google banyak, nggak harus saya jelaskan ya. Yang pasti daftarnya bukan akun biasa, ke Student Developer Pack atau kampus program. Dicoba aja dibuka GitHub-nya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita akhiri. Email kampus yang belajar.id, bukan. Email kampus itu teman-teman nanti domain belakangnya itu, misalkan nim ya, @student.unsia.ac.id. Memang tidak dibagikan. Tadi sudah saya jelaskan ya kenapa emailnya tidak dibagikan. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Habis tidak ada yang ditanyakan. Kayak contohnya kayak gini nih. Kemarin siapanya udah dapat ya. Ini coba cari. Oh, mana sih Ardashbook-nya? Lupa saya. Ah, ini dia. Tadi ada Mas Ilham ya. Oh, Ilham nggak ada. Kayaknya untuk yang student itu bentuknya, waduh. Oh. Nah, student itu bentuknya kayak gini ya. Jadi kayak inisial namanya @student.unsia.ac.id. Ini udah beberapa mahasiswa yang udah ada nih, kayak Mas Andi nih juga nih dari informatika. Nih, mana lagi ya? Nah, ini Mas Bayu Setiawan juga informatika. Udah banyak teman-teman, makanya diminta aja emailnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan.
Yang sudah ngisi form tapi terlambat, di follow up aja ke Mas Rizky. Bukannya pakai Outlook di browser bisa, nggak harus dengan Outlook yang desktop, bisa kok. Tinggal akses office.com aja. Oke, beres ya. Beres. Tugasnya jangan lupa, materinya jangan lupa dipelajari, diekspor, terus ada praktek ya harus dipraktekkan. Tugas ngerjainnya santai aja karena waktunya sebenarnya bukan sampai dengan tanggal 15 Mei ya. 15 Mei itu teman-teman boleh upload hasil sementara karena untuk tugas ini tugas satu sekaligus untuk UTS di kelas saya. Di kelas lain nggak tahu ya. Jadi teman-teman bikin CV-nya itu sebaik-baiknya semaksimal mungkin dan terakhir upload itu di kisaran tanggal 20-an ya. Terakhir uploadnya untuk tugas 1 dan UTS-nya tanggal 20 Mei. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri. Untuk teman-teman yang mau mudik, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan sampai ke tempat tujuan dan bisa kembali lagi dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Untuk teman-teman yang tidak mudik, non-Islam, nikmati liburannya, manfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Dan karena kita mau sudah dekat Lebaran, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan selama ini. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin ya semuanya. Saya akhiri, sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat Mohon maaf lahir dan batin juga, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi semua. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.